Teman-teman semua, kita tentu bersepakat bahwa latihan itu punya faktor yang cukup dominan atau bahkan sangat dominan bagi keberhasilan seseorang. Jadi mereka yang berhasil dalam kehidupannya, mereka yang berhasil dalam karirnya, dalam pekerjaannya, dalam studinya, ya kalau kita tanya apa rahasianya, salah satunya pasti mereka latihan. Dan perihal ini, para penulis dan para pakar ya, seperti Angela Duckworth juga bersepakat ya. Angela Duckworth dalam bukunya yang berjudul Grit menyampaikan bahwa kalau seseorang mau berhasil, maka unsur grit dalam dirinya harus besar. Nah, bagaimana cara memperbesar unsur grit dalam diri seseorang? Salah satunya adalah dengan memperbesar latihannya, dengan memperbesar kuantitas dan kualitas latihannya. Walaupun memang ada unsur-unsur yang lain ya, seperti passion, tujuan, dan keyakinan. Tapi pertanyaannya, kita sering sekali ya melihat ada orang yang berlatih tapi tidak berdampak. Latihannya banyak ya dan dia bekerja keras ya dengan latihannya itu tapi tidak berdampak pada pencapaiannya, tidak berdampak pada peningkatan skill, tidak berdampak pada peningkatan kapasitas dan lain sebagainya. Nah, inilah yang sebenarnya menjadi perbedaan kita ya, teman-teman semua, antara orang awam dengan orang expert dalam berlatih. Orang awam berlatih berbeda dengan orang expert. Karena itulah kemudian kalau kita ingin latihan kita punya dampak, berdampak bagi peningkatan skill kita, bagi peningkatan kapasitas kita, maka kita harus mampu berlatih seperti orang expert berlatih. Kita harus mampu berlatih seperti seorang atlet berlatih, begitu. Nah, latihan yang dilakukan oleh orang-orang yang expert, oleh para atlet, ini disebut dengan deliberate practice, ya. Nah, apa saja atau apa yang harus kita lakukan agar latihan yang kita lakukan itu memenuhi persyaratan atau bisa disebut sebagai deliberate practice, sehingga bisa berdampak bagi pencapaian kita, bagi peningkatan skill kita. Nah, yang pertama, syarat yang pertama adalah latihan kita harus fokus. Nah, fokus di sini maksudnya adalah contoh seperti ini ya, kalau ingin menjadi seorang pemain atau pinter dalam bermain bola, maka latihannya itu tidak hanya dengan bermain bola. Tidak cukup dengan bermain bola. Kalau Anda ingin menjadi seorang atau yang pinter dalam bermain bola, maka Anda harus mengevaluasi apa yang perlu ditingkatkan dalam bermain bola. Oh, ternyata dalam shooting atau dalam dribbling gitu. Maka fokus saja pada shooting atau pada dribbling, pada tendangan bebas misalnya atau yang lain. Nah, seperti juga misalnya Anda adalah seorang public speaker atau sebagai seorang penyanyi. Oh, ternyata kelemahan Anda adalah produksi suara. Anda gampang capek, Anda gampang lelah ya, dan lain sebagainya. Maka fokusnya di sana saja. Oh, ternyata Anda kelemahannya adalah pada nada-nada tinggi, maka fokusnya di sana saja begitu. Nah, ini yang dimaksud dengan fokus. Nah, saya kira banyak orang-orang awam ketika dia berlatih, latihannya ya tidak fokus, semuanya dikerjakan. Padahal harusnya dia bisa mengevaluasi diri, mana pada dirinya yang perlu ditingkatkan sehingga harus diimprove ya, yang masih lemah sehingga harus diimprove melalui latihan-latihan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ya, sebuah latihan bisa kita sebut dengan deliberate practice kalau latihan itu dikerjakan secara berulang-ulang. Ya, dikerjakan secara berulang-ulang. Saya sering melihat ya para pemain bulu tangkis latihannya misalnya dia latihan netting. Latihan netting itu dilakukan berkali-kali, bisa puluhan kali, bisa ratusan atau bahkan ribuan kali. Latihan netting. Ya, latihan netting bagaimana menempatkan shuttlecock itu di dekat net ya sehingga kemudian susah untuk dikembalikan oleh pemain lawan. Atau apa namanya, pemain sepak bola, dia latihan syuting, dia berkali-kali nendang, nendang, menendang, menendang, dan menendang, fokus. Ya, satu fokus dan yang kedua adalah dilakukan secara berulang-ulang. Nah, ini yang kedua, syarat yang kedua sebuah latihan bisa dikatakan sebagai sebuah latihan yang deliberate practice. Yang tiga, sebuah latihan itu harus kita jalankan dengan full konsentrasi. Baik, jadi pikiran kita, perasaan kita betul-betul kita hadirkan. Ini kalau saya meminjam istilahnya Carl Newport ya, dalam bukunya Deep Work ya, ada istilah deep work ya. Jadi kita bekerja atau belajar atau berlatih dengan mendalam, dengan konsentrasi penuh. Ya, tidak sambil baca media sosial gitu, sambil ngikutin atau nonton di YouTube dan lain sebagainya. Jadi betul-betul konsentrasi. Semuanya kita hadirkan, pikiran kita, perasaan kita tidak hanya fisik ya. Jadi semuanya betul-betul kita hadirkan. Nah, itu yang ketiga ya. Jadi ketika kita berlatih dengan menghadirkan seluruh jiwa raga kita ya, perasaan-perasaan kita, pikiran-pikiran kita ya, maka kita termasuk memenuhi salah satu syarat dari berlatih secara deliberate practice. Dan yang keempat saya kira ini persyaratan terakhir kalau latihan kita mau kita anggap sebagai latihan yang memenuhi persyaratan ya sebagai deliberate practice adalah latihan kita harus punya coach, harus punya pelatih, harus punya mentor. Jadi latihan kita harus didampingi dengan pelatih, dengan mentor, dengan fasilitator
ya, yang tugasnya adalah mengobservasi kita, memperhatikan kita, melihat kita, mengevaluasi kita, memberi kita penilaian dan lain sebagainya. Agar apa? Agar kita tahu mana yang masih kurang dan mana yang perlu ditingkatkan gitu. Mana masih kurang dan yang mana yang sudah bagus dan lain sebagainya. Kita lihat ya Lionel Messi misalnya atau Cristiano Ronaldo atau orang-orang hebat lainnya atau Mike Tyson, bahkan Mike Tyson ya, ketika dia masih jaya-jayanya, dia tetap punya pelatih yang tugasnya apa? Yang tadi mengobservasi, menilai, melihat ya, memberitahu kekurangan, memberitahu kelebihan dan lain sebagainya. Sehingga apa? Sehingga latihan yang kita lakukan tetap tepat sasaran gitu. Kita tidak menghabiskan waktu dengan sia-sia, kita tidak menghabiskan tenaga dengan sia-sia, kita juga tidak menghabiskan biaya dengan sia-sia. Kenapa? Karena tepat sasaran. Nah, saya kira empat inilah ya. Empat ini menjadi salah satu syarat mendasar latihan yang kita kerjakan sehingga bisa disebut sebagai deliberate practice atau masuk ke dalam kategori deliberate practice. Nah, kalau seandainya latihan yang kita kerjakan sangat efektif, saya kira latihan-latihan yang akan kita lakukan akan berdampak. Salah satunya adalah berdampak pada peningkatan skill ya. Peningkatan. Jadi skill apapun yang mau kita bangun, maka kita latih dengan deliberate practice. Nah, tentu saja ketika waktunya sudah mencukupi ya, seperti yang disampaikan oleh Malcolm Gladwell ya Malcolm Gladwell dalam bukunya The Outliers dengan prinsip 10.000 jam. Nah, saya kira prinsip 10.000 jam kalau tidak kita lakukan dengan cara deliberate practice, maka latihan kita akan sia-sia. Tapi kalau 10.000 jam itu kita lalui dengan deliberate practice ya, dengan fokus ya pada bidang atau titik yang mau kita bangun, kemudian kita lakukan secara berulang-ulang dan kita hadirkan seluruh jiwa dan raga kita serta kita didampingi oleh fasilitator, oleh mentor, oleh coach, oleh pelatih, maka saya kira tinggal tunggu waktu saja ya. Kita akan mengalami peningkatan dengan cara begitu kita akan bisa mencapai keberhasilan atau target-target yang kita inginkan. Terima kasih.